Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang insyaallah barokah dan mulia ini kita masih diberikan semangat dalam rangka untuk menjalankan syariat sekaligus melaksanakan apa yang menjadi anjuran daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah barangkali kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan niatan bismillah kemudian untuk mengkaji dari apa yang sudah dianjurkan, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tentu kesempatan hidup yang diberikan Allah akan senantiasa menjadi suatu hal yang bermanfaat. Dan semoga dengan wasilah ini kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang insyaallah bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita semuanya dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu pertanggungjawaban. Di mana kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita di dalam muka bumi ini, tentunya seluruh tahapan yang ada dalam kehidupan ini kita rasakan semuanya. Kita sudah mengalami saatnya kita menjadi insan yang fitrah, insan yang suci, bersih, tanpa noda, tanpa dosa sedikit pun. Dimana ketika kita lahir pertama kali di muka bumi ini, kemudian dengan bertumbuhnya usia, perkembangan zaman, tentunya tahapan berikutnya adalah kita sudah menikmati dengan berbagai rangkaian persoalan-persoalan kehidupan. Tentunya kita pahami bersama bahwa dalam kehidupan ini ada sekelompok orang yang betul-betul orientasi hidupnya ini adalah agar kehidupan dunianya itu bahagia, hanya sekedar bahagia di dunia. Tetapi di sisi lain ada sekelompok orang yang senantiasa memanfaatkan kehidupan ini bukan hanya untuk kehidupan dunia semata, tetapi justru yang paling prioritas adalah bagaimana menyiapkan kehidupan kelak di akhirat. Makanya kehidupan dunia ini hanya sementara. Bahkan di dalam satu hadis itu disampaikan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, dunia itu ketika dibandingkan dengan akhirat hanya seperti air yang tersisa di jari seseorang setelah ia celupkan ke lautan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya dunia itu tidak ada apa-apanya. Maka ketika kita hidup di muka bumi ini, kemudian kita hitung usia kita, itu ada yang dipanggil oleh Allah
dalam usia yang masih muda, dipanggil oleh Allah dalam usia yang sudah menginjak tua, atau bahkan kadang sudah usia lanjut. Semua akan dihadapi oleh kita semuanya. Nah, maka bagi golongan-golongan yang senantiasa ingin bahagia orientasinya di dunia dan akhirat, tentunya umur yang diberikan Allah itu tidak ia sia-siakan. Makanya kalau kita lihat perbandingan ketika ada kajian yang seperti ini ya, kira-kira itu ya, prosentase tingkat keaktifan dan kehadiran dari jamaah itu, kenapa kok justru malah ketika usia sudah tua yang prioritas? Artinya yang semangat untuk senantiasa mengikuti kajian seperti ini. Anak-anak muda kemana kan gitu ya. Padahal ketika kita dihisab kelak, yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita adalah di mana ketika usia muda kita gunakan. Ketika kesempatan yang diberikan Allah pada saat kita produktif melaksanakan ibadah kepada Allah dengan penuh kualitas tentunya, bahkan kadang-kadang kuantitas, tetapi justru malah tidak dimanfaatkan dan sebaik-baiknya. Tetapi ketika sudah usia lanjut menjadi satu semangat. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingat di dalam satu firman Allah ya, sebagai satu pengingat kita. Ini ada kaitannya dengan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita. Tentunya surat At-Tahrim ayat 6 ini menjadi satu pemicu pada kita semuanya, agar dalam tatanan kehidupan ini menjadi satu giroh kita, semangat kita bahwa hidup di dunia itu tidak hanya sekedar kita ingin mendapat kebahagiaan di dunia saja. Ibarat kita bekerja itu kemudian kita diberi upah dari hasil kerja kita, kemudian hasil kerja itu tidak ada manfaatnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan secara fisik saja. Bahkan saat sekarang ini di beberapa yang kita temui masih banyak saudara-saudara kita yang ketika diberikan kebahagiaan di dunia ini justru menjadi suatu hal yang menjadikan ingin selalu seperti itu, ingin selalu bahagia, menumpuk, bahkan kebahagiaan itu tidak ingin dia berbagi dengan kebahagiaan dan orang lain. Nah, karena memang orientasinya adalah kebahagiaan di dunia saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pernah membaca di dalam surat Al-Zalzalah ya, yang tadi dibaca oleh Ustadz ya, bahwasanya itu adalah menunjukkan suatu amal itu akan dipertanggungjawabkan. Maka disampaikan oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya sampai dengan ayat berikutnya ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa suatu saat ya, dunia yang dibanggakan itu, dunia yang dia cari dan dia tempati sebagai satu kebahagiaan dia hidup, itu akan diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang dahsyat. Tidak hanya sekedar
tsunami di Aceh pada tahun 2006. Tidak hanya sekedar gempa bumi yang terjadi di DIY dan lain sebagainya. Mungkin banjir bandang, kemudian kemarau panas yang luar biasa sampai dengan kemarin di tempat kita ini sudah sampai ke 37 sekian derajat gitu ya, kira-kira panasnya luar biasa. Nah, itu belum seberapa ketika yang sudah dijanjikan Allah di dalam surat Al-Zalzalah ini. Ya. Jadi dunia yang dibangga-banggakan sekali lagi itu menjadi suatu hal yang kemudian dia lupa bahwa suatu saat akan diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang dahsyat. Kita tidak usah membayangkan dahsyat seperti apa. Ya. Nah, ketika kedahsyatan guncangan itu sampai kemudian bumi itu mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalamnya. Ya. Makanya ketika kita itu melewati suatu tempat gitu ya, kemudian kira-kira tempat itu kemudian dari bawah ya, kemudian disundul dan lain sebagainya, itu sampai kemudian pasti ketika untuk menghindari tidak jatuh itu akan sulitnya luar biasa. Nah, jadi seluruh bumi itu akan beban-beban yang ada di dalamnya itu akan keluar sampai kemudian manusia menjadi heran, kan itu ya. Kenapa seperti ini? Kalau orang-orang beriman tentunya tidak ada pertanyaan itu. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan dari seluruh bumi yang ada ini sampai dahsyatnya luar biasa. Makanya dalam kategori ini adalah kita sudah lama diajarkan tentang bagaimana bentuk keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Salah satunya juga keimanan akan datangnya hari kiamat. Maka kalau kita sudah ingat suatu saat kelak dunia ini akan hancur, akan hadir yang namanya hari kiamat, tentu kita akan menjadi orang yang senantiasa mengontrol dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh. Kita sebagai umat manusia tentunya punya hak ya. Punya hak dan diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hak untuk hidup, termasuk hak untuk mempergunakan segala apa yang diberikan Allah di dalam muka bumi ini. Karena kita adalah sebagai khalifah fil ard yang bisa untuk mengkonsumsi segala apa yang ada, termasuk berinovasi, kreativitas dan sebagainya. Itu semuanya adalah sudah ada arahan dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang orang itu lupa. Nah, kalau sudah lupa sehingga dia akan heran ketika Allah sudah menghadirkan suatu tanda-tanda akan berakhirnya dunia ini. Dan ketika kita sudah diberikan oleh Allah itu hak untuk mengeksploitasi, tetapi tidak secara berlebihan dalam muka bumi ini gitu kan, segala apa yang ada di sumber daya alam yang ada ini ya kan, untuk apa? Adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, begitu kan. Sama ketika Rasulullah SAW juga diberikan oleh Allah karunia fisik yang kuat, fisik yang sehat, kemudian kecerdasan, kemudian ilmu dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mencari ma'isyah yang ada.
Tetapi ketika sudah kita dapatkan puncak dari kenikmatan itu, mari kita ingat akan pesan Rasulullah SAW. Kita ingat kisah-kisah Rasulullah SAW. Bagaimana ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apapun dari harta yang dulu pernah ia cari. Bahkan seluruh hartanya adalah untuk jihad fisabilillah, untuk bekal berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam hal ini kita itu tinggal meneruskan ajarannya, kemudian kita lalai, maka kita termasuk orang yang tidak mensyukuri, termasuk orang yang tidak cinta kepada Rasul kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kita bisa bersama-sama untuk memahami tentang bagaimana kaidah tanggung jawab kita. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap yang diberikan Allah untuk kita, setiap amanah apapun yang diberikan pada kita, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Bisa dikatakan bahwa sedikit saja kita memakan apa yang kita dapatkan, itu akan dipertanggungjawabkan. Termasuk bagaimana kita itu meraih dari rezeki Allah itu dengan cara apa, itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, makanya ini ada kaitan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Karena nanti pilihan hidup yang diberikan Allah kepada kita di saat kita itu sudah berada di yaumul kiamah kelak, itu hanya dua pilihan, surga atau neraka. Ya. Jadi tidak ada pilihan yang ketiga. Artinya apa? Di tengah-tengah itu ya. Tidak ada pilihan itu. Hanya surga dan neraka sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita selama kita hidup di muka bumi ini. Makanya ada kaidah-kaidah di dalam ajaran kita yang dianjurkan oleh atau yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah SAW adalah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal itu ketika Allah sudah mengambil nyawa kita, dan disitulah batas dari apa yang sudah kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, siap tidak siap, takdir Allah sudah menimpa kepada kita, maka itu mau tidak mau ya kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, makanya dalam kaidah-kaidah Islam itu disampaikan bagaimana ketika kemudian kita hidup di muka bumi ini ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita laksanakan. Ya, salah satunya adalah keimanan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk yang senantiasa nanti akan kita pertaruhkan kepada Allah. Makanya disampaikan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Tentu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, takwa ini memiliki nilai vertikal. Bagaimana bentuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian
kita betul-betul merasa dekat dengan Allah, dan ini kita raih dan bisa kita dapatkan gelar takwa itu adalah dengan kita memperbanyak taqarrub kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana kita dalam kehidupan ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, pribadi yang bisa untuk menjadikan diri kita ini sebagai suri toladan bagi keluarga kita, suri toladan bagi tetangga kita, suri toladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini memang sulit bagi orang-orang yang terbiasa. Terkadang ketika dalam kehidupan di muka bumi ini ya, orang ketika sudah secara strata sosial, artinya sudah lebih dari segi ekonomi, kemampuan secara ekonomi dia terpenuhi, terkadang orang tersebut sudah merasa bahwa dirinya itu baik. Kenapa? Karena mampu untuk bisa berbagi dengan yang lain, itu kan. Tetapi terkadang juga lupa bahwa ada hal yang lebih utama, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah melalui ibadah-ibadah mahdoh maupun khairu mahdoh. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan kita bahwa kita sudah diambil oleh Allah pada saatnya nanti, gitu kan, maka kita harus menyadari bahwa seluruh amaliyahnya ini jelas akan terputus. Makanya disampaikan, sudah sering disampaikan ya dalam satu hadis, itu kan, idza matabnu adam in qata'a amalahu illa bisalasin, gitu kan, shadaqatun jariyah wa ilmu yang tafa'u bih waladun solihun yat ulah. Tentunya 3 kriteria ini yang harus kita siapkan ketika suatu saat kita dipanggil oleh Allah, yang mana 3 hal ini akan selalu mengalir meskipun kita itu sudah tiada. Dan pertanggungjawaban yang diberikan Allah kepada kita tentunya adalah akan bisa menjadikan satu penyelamat. Apa itu? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah itu menjadi suatu hal yang harus kita pahami secara luas. Sedekah jariyah itu tidak hanya sekedar kita itu ngasih atau memberi sesuatu kepada yang lain dalam bentuk materi, tidak hanya itu. Tetapi kebaikan-kebaikan, kemudian termasuk membahagiakan orang lain dari apapun yang bisa kita laksanakan, itu adalah menjadi suatu amalan jariyah kita. Makanya ketika di bulan Ramadan kemarin, karena ini masih masuk di bulan Syawal ya, dimana bulan Syawal itu kan bulan kita meningkatkan amaliyah kita, gitu kan. Bulan dimana harusnya amal kita itu semakin meningkat. Maka peningkatan amaliyah yang selalu kita dulu dapatkan kemarin ya, pada saat di bulan Ramadan itu kita terapkan. Salah satunya adalah ada pelajaran penting yang sekiranya harus bisa kita laksanakan di bulan-bulan pasca Ramadan. Apa itu? Salah satunya adalah membiasakan kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun,
dalam hal ini kita dengan berjumpa dengan siapapun itu selalu menebar senyum, itu adalah bagian dari sedekah. Ketika kita itu menyapa kepada saudara kita semuslim dengan ucapan assalamualaikum, kemudian juga kita tidak pernah lupa akan menjawab dengan ucapan yang luar biasa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu juga menjadi suatu amalan yang akan selalu dikenang sepanjang masa meskipun kelak kita sudah dipanggil oleh Allah. Makanya sekarang ini orang-orang baik yang masih kita ingat saat hidupnya dulu itu selalu terkenang kebaikannya. Itu berarti menandakan bahwa amal sedekah itu akan selalu mengalir, bahkan kadang sampai dengan anak cucunya. Maka ketika Rasulullah SAW wafat pada usia 63 tahun, apa kemudian Rasulullah itu tidak dikenang oleh umatnya? Tentu tidak, akan selalu dikenang. Bagaimana ajaran Rasulullah yang luar biasa, kemudian kepribadian Rasulullah itu selalu dikenang oleh umatnya dan menjadi tauladan bagi umatnya. Maka kalau kita terapkan ketika nilai-nilai kebaikan yang ada pada bulan-bulan kemarin sampai dengan bulan sekarang ini kemudian kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi tauladan bagi anak-anak kita, subhanallah. Maka kita akan selalu dikenang. Itulah kenangan yang selalu baik di hadapan orang lain, dengan penilaian orang lain, itu akan menjadi sedekah bagi kita yang selalu mengalir. Makanya beruntunglah ketika kita mengajarkan sesuatu kepada orang lain, kemudian orang lain mampu untuk melaksanakannya, bahkan mengajarkannya kepada orang lain, termasuk itu adalah ilmu yang insya Allah manfaat, juga bagian daripada amalan yang tidak akan terputus, yang menjadi kategori kita untuk bekal ketika kita dipertanyakan oleh Allah, dipertanggungjawabkan segala amaliyah yang ada. Hal yang insya Allah sepele, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata memiliki nilai yang sangat luar biasa. Hanya dengan kita menyapa, kita senyum, kemudian tidak pernah memiliki wajah yang cemberut kepada siapapun orang yang kita temui, itu adalah bagian dari sedekah yang senantiasa murah, bahkan semua orang punya. Artinya apa, Bapak yang dirahmati Allah? Untuk menjadi orang yang senantiasa, yang selalu amal ibadah, amal jariyahnya itu mengalir, tidak harus dengan materi ya. Tetapi kalau kita punya materi lebih, ya alhamdulillah, lebih bersyukur. Artinya apa? Orang lain tidak bisa, kita bisa. Orang lain tidak bisa mengeluarkan zakat karena tidak punya, kita bisa. Padahal sisi lain orang lain punya, kita punya. Berarti ada kelebihan di dalam dirinya. Nah, nilai-nilai keteladanan itu kemudian akan berpengaruh kepada anak keturunan kita. Sampai kemudian anak keturunan kita itu termasuk golongan anak-anak yang soleh, anak-anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Lantas apakah kita ini tidak suka? Apa kita ini tidak ingin begitu ya? Ketika anak-anak kita ini, ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, anak-anak kita selalu ingat kapanpun dan dimanapun, selalu mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, ini menjadi satu kunci bahwa pertanggungjawaban selama di dunia khususnya adalah untuk menjadi orang yang selalu dikenang oleh Allah, luar biasa.
Tetapi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang sekarang ini orang lebih cenderung terkenal di dunia, viral ya, karena melakukan suatu hal yang aneh-aneh. Buktinya nyata nggih, apalagi di Batang ini ya, tokoh agama jelas keilmuan agamanya itu mendalami, itu kan, tapi ternyata viral di dunia maya, gitu kan. Viralnya apa? Terkenal karena melakukan perbuatan asusila, ya kan? Ini menjadi satu bukti bahwa terkadang orang itu terkenalnya bukan karena kebaikannya, tetapi terkenal karena keburukannya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mohon kepada Allah agar yang dikenang oleh orang itu adalah karena kebaikan kita. Ya, bukan karena keburukan yang kita lakukan. Nggih. Pengasuh pondok pesantren itu kan mencabuli santrinya, itu kan terkenal, tetapi terkenal dalam hal keburukan. Tetapi kalau kita sudah meluangkan suatu kreasi yang baik, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan kita akan menjadi terkenal kemudian karena kebaikan kreativitas kita, karena kemampuan kita dalam menguasai suatu ilmu tertentu, itu insya Allah akan menjadi luar biasa. Makanya kelak ketika kita itu berada pada komunitas insya Allah orang-orang yang solih, tentunya kita berharap suatu saat kelak ketika kita itu, teman-teman kita, saudara-saudara kita itu sudah di surga begitu ya, maka kita itu akan dicari gitu loh. Harapannya adalah akan dicari. Ini kemana kok tidak kelihatan? Padahal dulu adalah sahabatku, saudaraku yang selalu setia, bahkan mengingatkan aku untuk hadir dalam satu kajian-kajian keislaman, kan begitu. Kok tidak ada di sini? Kemudian akhirnya apa? Kok masih di neraka? Meminta kepada Allah agar dia dientas dari neraka, kemudian diangkat, masukkan ke surga. Bisa. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kita bersaksi bahwa saudara-saudara kita ini adalah orang-orang yang senantiasa dulu pernah berbuat baik bersama-sama dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis disampaikan bahwasanya Abdullah bin Amr ya, itu pernah menyatakan bahwa Rasulullah SAW ya, dan pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, pada saat posisi sedang duduk ya, maka saat itu ia menangis ketika mendengar surat Al-Zalzalah itu dibacakan. Sama ketika kita sudah memahami satu ayat tertentu, kemudian dibaca oleh seorang imam, kemudian kita menangis, karena disitulah bukti bahwa ada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuat menangis, wahai Abu Bakar? Ya, karena menangis ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghentikan seluruh alam dunia ini, ya kan? Begitu dahsyatnya itu kan. Tetapi di satu sisi Abu Bakar itu menangisnya adalah apa? Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian masih memiliki dosa kepada Allah. Ya.
Ketika masih memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tidak mengampuni dosa kita. Apakah kita pernah bermuhasabah gitu ya? Selama ini apa kita punya rasa khauf gitu ya? Rasa takut kepada Allah. Takut ketika sholat yang kita kerjakan selama ini itu tidak ada gunanya di sisi Allah, atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kemudian kita bermuhasabah seperti Abu Bakar tadi, menangis bagaimana ketika perbuatan baik, amal ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah karena ada sebab-sebab tertentu. Banyak sebab-sebab yang menyebabkan ketika amal ibadah kita ini hanya menggantung tetapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika orang itu melakukan amal ibadah tetapi dalam kehidupannya masih punya rasa dendam kepada saudaranya. Masih punya rasa bersalah kepada saudaranya tetapi tidak pernah merasa salah, bahkan kadang-kadang tidak meminta maaf maupun memberi maaf. Itu juga menjadi satu penghalang amaliyah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah merasa bahwa diri kita itu baik, kita sudah merasa amaliyah kita itu sudah cukup, tetapi terkadang kita ini belum apa-apa. Bukankah Rasulullah SAW sudah memberikan satu penyemangat bagi kita? Meskipun dalam kehidupannya itu Rasulullah selalu diampuni segala dosanya oleh Allah, dimaafus segala dosanya oleh Allah, tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kemudian tidak berhenti, bahkan sampai ketika Rasulullah berzikir, Rasulullah duduk itu sampai kakinya bengkak karena saking lamanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belum apa-apa sudah merasa puas. Kita belum apa-apa sudah merasa bahwa diri kita ini adalah paling hebat. Itu kadang-kadang yang menjelma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tentunya kalau kita menginginkan bahwa di akhir hayat kita tentunya adalah dengan husnul khotimah. Allah memanggil kita ini tentunya adalah kita sudah betul-betul diterima oleh Allah dari segi amaliyah yang kita laksanakan. Ya. Pernah ada satu kisah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat ya, merasa dirinya itu sudah luar biasa amal ibadahnya begitu. Kemudian ketika malaikat mencatat, bahkan ketika catatannya itu dibuka oleh sahabat itu ya, dibuka, namanya tidak muncul. Kemudian di bulan balen lagi tidak muncul lagi. Nah, kemudian ada satu keheranan, kenapa Allah tidak mencatat amaliyah yang saya lakukan, termasuk saya tidak masuk pada kategori orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, padahal amal ibadahnya itu selalu dia laksanakan. Nah, ini menjadi satu kunci bahwa terkadang ibadah yang sudah benar-benar kita laksanakan ini benar-benar apakah sampai kepada Allah atau tidak, itu menjadi satu pertanyaan besar yang bisa kita jawab. Ya, pantas tidak ketika Allah mengambil kita ini kemudian kita masuk kategori husnul khotimah? Pantas tidak? Pantas tidak ketika Allah kemudian menempatkan kita kepada surganya yang penuh dengan kenikmatan?
Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, kita punya satu kewajiban untuk bersama-sama, tidak hanya kepada kita sendiri, tetapi kita punya peran dakwah kepada orang lain. Dakwah dalam arti adalah mengajak kepada kebaikan. Kebaikan yang kita kemudian yang dilaksanakan oleh orang yang kita ajak, semoga akan menjadi satu amalan yang kita dapatkan, meskipun terkadang orang tersebut itu tidak pernah yang namanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah amaliyah yang dikerjakan itu bisa kita dapatkan. Makanya amal ibadah itu seperti multi level marketing gitu kan. Contohnya adalah ketika kita ingin menjadi pengusaha, maka ada yang namanya motivator atau leader, artinya di atasan kita. Nah, tugas leader itu adalah bagaimana menyemangati anak buah, orang-orang pengikutnya ini, agar mereka semangat sehingga menjadi leader-leader baru di bawahnya. Nah, tujuannya apa? Kalau itu sudah sukses, maka keuntungan itu akan dia dapatkan dari hasil kerja dari di bawahnya. Itu multi level marketing. Sama ketika Rasulullah SAW pertama kali mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran Islam, kemudian sampai saat keturunannya kita sekarang ini melaksanakan kebaikan, maka kebaikan itu yang dilakukan oleh kita, anak cucu kita kelak, itu akan selalu mengalir, bahkan Rasulullah akan mendapatkan pahala dari apa yang kita laksanakan. Maka tidak ada ruginya ketika kita mengajak dakwah kepada orang lain. Ya tentunya adalah dakwah bil hikmah, kan gitu kan, bil mau'izatil hasanah. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa dengan mengingat kematian, dengan mengingat dunia ini akan berakhir, termasuk usia kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan memperkuat keyakinan kita tentang yang namanya hari akhir. Karena sebagian orang kadang-kadang tidak menyadari ini. Mereka ini seakan-akan dunia itu selalu semangat dicari, tetapi tidak ingat bagaimana hak Allah itu dia penuhi. Masih banyak kita saksikan, mohon maaf Bapak Ibu, ketika waktu subuh orang sudah bekerja mencari ma'isyah begitu ya, tetapi di situ tidak ingat ketika waktu subuh dia untuk melaksanakan sholat subuh. Berangkat ke pasar itu sebelum subuh, sampai di pasar kemudian dia sibuk dengan dagangannya, sehingga dia tidak ingat sudah azan dan lain sebagainya. Itu barangkali menjadi bukti. Termasuk juga ketika bagaimana kita bekerja, kemudian orang yang tidak ingat, sehingga ketika ada panggilan Allah, ya kita diam saja, kita tidak ingat. Maka ketika sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita ingat. Sebagai contoh misalnya apa? Allah menganugerahi kepada kita sakit, itu kita baru ingat. Oh ternyata, itu kan, itu menjadi satu pengingat. Masih mending, alhamdulillah, terkadang Allah itu memberikan musibah kepada kita, baik itu sakit, baik itu kadang musibah kesulitan hidup, itu sebenarnya adalah ujian dari Allah. Dan itu sebagai bentuk Allah itu sayang dengan kita. Artinya apa? Tidak membiarkan kita ini lalai betul akan hak-haknya Allah. Nah, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Semoga keyakinan kita sehingga bekal kita di dunia ini betul-betul
kita gunakan untuk kemaslahatan dan bekal di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.